Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah suraqallahul azim. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Di malam hari yang berbahagia ini tidak terasa kita sudah melewati bulan Ramadan yang begitu istimewa ya, sudah melampauinya. Bahkan sekarang kita sudah ada di hampir pertengahan bulan Syawal ya. Tidak terasa banyak hal yang mungkin sudah kita lewati selama Ramadan ya. Dan juga tentunya buah dari Ramadan itu sebagaimana Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya syaum yang Allah perintahkan di bulan Ramadan tidak lain dia akan berbuah la'allakum tattaqun. Jadi buah dari saum itu adalah ketakwaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang takwa. Yang ternyata takwa ini adalah sumber dari sebuah kebahagiaan. Ya, jadi sebagai seorang muslim tentunya kita punya standar kebahagiaan ya, yang pastinya standar kebahagiaan kita sebagai seorang muslim akan berbeda dengan standar kebahagiaan bagi sebagian orang yang lain ya. Tentunya bahagia versi kita sebagai seorang muslim akan berbeda bahagia versi yang bukan muslim, atau akan berbeda pula versi bahagianya orang-orang yang mungkin jauh dari keimanan. Nah, ini kita akan bahas berkaitan dengan meraih bahagia dengan takwa. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima saum kita di Ramadan kemarin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia-manusia yang Allah janjikan ketika kita bisa melewati Ramadan dengan sebaik-baiknya ya, dengan penuh keimanan, maka Allah akan buahkan kepada kita adalah bentuk ketakwaan. Baik, suara saya kedengeran nih kan? Kedengeran Ustaz? Ya, soalnya masih agak hujan sini. Oh iya. Baik, insya Allah saya sebelumnya ingin nanya di sini ada berapa peserta ya? Ada 9 ya, termasuk kita. 3, 4. Oh iya Ustaz, ada 8. Ada 8. 8. Baik. Nah, teman-teman sekalian, siapa yang kita saat ini yang ada di ruang Zoom ini yang nggak punya masalah? Ada nggak kira-kira? Antum punya masalah nggak kan? Pasti punya Ustaz. Iya, iya. Alhamdulillah punya Ustaz. Punya masalah. Saya yakin setiap kita yang ada di sini tidak pernah punya masalah, dan semuanya punya masalah. Jadi memang manusia hidup itu pasti penuh dengan masalah, ya, penuh dengan ujian, penuh dengan musibah. Jadi tidak ada satupun di dunia ini manusia hidup nggak punya masalah. Orang mati saja punya masalah, meninggalkan masalah. Ya, nah, oleh karenanya manusia hidup itu punya masalah. Memang ini dinyatakan di dalam Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya manusia itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah. Di mana ayatnya? Teman-teman sekalian nanti silakan buka Quran surah Al-Mulk ayat 2. Al-Mulk ya. Nah, dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2 ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa kita ini punya masalah gitu ya. Nah, kita akan sedikit coba kupas tafsirnya ya. Nah, kata Allah dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2, ya nanti disilakan di rumah bisa sambil buka Qurannya, bisa juga buka Quran terjemahnya. Kata Allah begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini kata Allah. Wa huwal azizul ghafur. Nah, di dalam ayat ini Quran surah Al-Mulk ayat 2, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya alladzi khalaqal maut, sesungguhnya kami telah menciptakan al-maut, kematian. Ya. Wal hayah, dan juga kehidupan, kata Allah. Jadi Allah menciptakan kematian dan juga Allah menciptakan kehidupan.
Liyabluwakum, kata Allah. Untuk apa kematian dan kehidupan itu diciptakan? Kata Allah, liyabluwakum. Untuk menguji kamu, untuk menguji kalian, gitu. Jadi kehidupan kita hari ini itu sesungguhnya penuh dengan ujian. Tidak ada satupun di dunia ini, mau dia beriman, mau dia kafir, itu nggak ada ujian. Karena memang tempatnya, dunia ini adalah tempat ujian, tempatnya musibah, tempatnya masalah. Jadi tidak pernah siapa di antara kita yang hadir di sini pun atau di luar sana itu tidak pernah punya masalah. Pasti selama hidupnya dia akan punya masalah. Ketika dia bisa menyelesaikan satu masalah, maka akan muncul masalah-masalah berikutnya. Karena memang Allah menjadikan hidup kita, kehidupan kita ini itu adalah untuk menguji, kata Allah. Liyabluwakum, sebagai ujian bagi kamu, kata Allah. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian, kata Allah, ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Nah, oleh karenanya menjadi sebuah pesan bagi kita dari Allah ini dalam ayat ini, bahwasanya manusia hidup itu pasti penuh dengan masalah. Nah, hanya saja kata Allah, masalah yang menimpa kita, ujian hidup yang menimpa kita itu tidak lain adalah ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang merespon ujian itu dengan cara yang baik, ahsan, ya, dengan amalan yang baik. Dan disinilah kemudian ya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan timbangan amal. Ya. Disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mencatat setiap perbuatan kita dalam respon-respon masalah kita. Nah, maka di dalam ayat yang lain, ya, di dalam Quran surat Asy-Syams, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan cara merespon masalah itu dua. Kata Allah, ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah memberikan dua jalan. Apa itu? Al-fujur wa taqwa. Jalan keburukan dan jalan takwa, jalan kebaikan. Nah, maka ketika kita punya masalah, siapa di antara kita yang merespon masalah itu, maka jawabannya dua respon. Satu, fujur, jalan keburukan. Yang kedua adalah jalan kebaikan atau jalan takwa. Nah, maka siapapun hari kita yang hari ini diuji sama Allah, pilihannya cuma dua itu, masalah hidup kita. Ya, apakah kita merespon ketika kita dikasih ujian sama Allah, dikasih musibah sama Allah, apakah merespon dengan cara keburukan, dengan jalan keburukan, memilih jalan itu, atau kemudian maka inilah yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika siapapun dari kita merespon masalah atau musibah yang menimpa pada diri kita. Nah, jadi teman-teman sekalian, bahwasanya ya hidup kita itu adalah sebuah ujian. Ya. Jadi tidak akan pernah Allah ujian kita ya sampai ajal kita menimpa. Ya, oleh karenanya Allah kemudian memberikan aturan, memberikan rule bagaimana kemudian kita bisa merespon masalah-masalah kita, ya, yang menjadi bagian dari ujian atau musibah pada diri kita. Nah, ini saya berbagi pengalaman sedikit ya, karena memang setiap hari saya bergelut dengan orang-orang yang bermasalah. Jadi kebun Quran ini kita didatangi orang-orang masalah kan, ya. Jadi setiap hari kita masalah dalam tanda kutip ya maksudnya. Orang yang sedang mencari solusi, orang yang bermasalah, tapi dia sedang mencari solusi, terutama dalam solusi tentang penyakit. Ya. Ada pernah pasien saya, beliau seorang ibu muda, ya, seorang ibu muda punya anak satu kalau tidak salah, ya. Beliau ketika datang ke saya itu, ketika saya tanya ibu punya masalah apa, beliau nggak jawab kan, ya, beliau nggak jawab, dia diem gitu, kita ditanya tuh nggak pernah jawab dia. Nah, sambil kemudiannya itu, ya, tangannya itu sambil dipegang gini dia, jadi dia megang gini, mungkin saya nggak tahu awalnya tidak memperhatikan, mungkin itu hanya refleks tubuhnya saya. Nah, ternyata lama-lama ya ketika saya menjelaskan banyak hal ya, lama-lama tidak apa namanya, si lengan bajunya ini kan perempuannya dia pakai lengan bajunya ini tersingkap sedikit kan di ini nih, gini ya, dia tersingkap sedikit, dan di situ saya ngelihat di sininya, dari sini nih, sini itu banyak seperti sayatan kan, sayatan, kayak luka ya, sayatan udah kering gitu ya.
gitu. Jadi dia selalu, makanya dia selalu pegang gini nih. Jadi kita ngobrol tuh refleksnya begini aja gitu. Nah, dia lupa, kita ngobrol panjang gitu, saya menjelaskan banyak hal, mungkin dia lepas gini dan kelihatan gitu. Akhirnya saya coba pancing dengan pertanyaan-pertanyaan. Dan akhirnya beliau cerita, ternyata apa? Ternyata si ibu ini ketika dia menghadapi satu masalah, ya, dia selalu menyayat tangannya. Ditanya, ya, jadi tangannya disayat. Makanya di sini banyak, dia cerita ini banyak sayatan. Jadi setiap kali dia berhadapan dengan masalah yang dia nggak bisa nyelesain masalahnya, itu pasti dia sayat. Nah, cuman masalahnya adalah ketika dia menyayat ini, dia pasti masuk rumah sakit kan? Karena pasti pendarahan kan? Di sini kan ada nadi kan? Sayat ini pasti darah ngalir terus. Kalau dia nggak segera dihentikan, dia bisa habis darahnya tuh, bisa pendarahan. Nah, jadi ketika dia punya beban masalah yang menimpa dia dan dia tidak tahu bagaimana harus menyelesaikan masalah itu, dia akan selalu menyayat. Karena dengan begitu, kata dia, dengan begitu dia merasa seperti tenang, tapi saat itu saja. Jadi sakit yang kemudian dia rasakan itu menghilangkan rasa sakit yang ada dalam jiwanya. Tapi itu hanya sementara. Nah, saya menceritakan ini karena saya menemukan banyak orang-orang yang ketika dia merespon masalahnya, dia dikasih ujian sama Allah, kemudian dia memilih merespon masalahnya itu dengan cara buruk. Kan kalau menyayat kan berarti kita menzalimi diri kita sendiri kan. Ya. Dan dia mengambil pilihan buruk di dalam hidupnya. Ya, akhirnya apa? Di sini banyak bekas luka. Ya kan bekas luka nggak bisa hilang dia. Ya, jadi kayak orang narkoba, ya orang narkoba tuh gitu. Nah, oleh karenanya ternyata di luar sana kan banyak orang-orang yang merespon masalahnya itu dengan jalan buruk. Ya, ada sempat juga nangani satu pasien juga ya, dia punya kasusnya itu masalah nafs, masalah kejiwaan psikologis. Dia orangnya bipolar kan. Bipolar ini bahasa kerennya dia orangnya punya kepribadian. Oke. Nah, ketika dia sedang mengalami masalah berat, karena dia bipolar, dia masalah berat, itu dia pasti selalu kemudian mengambil jalan jalan dari masalahnya itu dia selalu dengan minum. Jadi minum alkohol, dia beli tuh. Ya. Dia beli. Jadi dia minum tuh sampai mabok dia, sampai ngejungkel, sampai nggak nyadar tuh. Sehari semalam kadang dia nggak nyadar gitu. Nah, buat dia tenang pada saat itu. Ada yang begitu. Ya. Nah, tetapi jalan yang dia pilih salah ini. Jalan fujur ini. Nah, tetapi ada juga orang yang ketika dia punya masalah kan, ya dia lakukan dengan sholat. Dia sholatnya rajin banget. Tahajudnya dia nggak pernah lewat. Ada orang yang punya masalah, ya saya pernah nemuin satu kasus ya. Beliau ini divonis tumor, ya, cancer ya. Di tumor cancer yang dokter dia bilang, "Ibu, kami sudah give up," kita dokter. Dia cerita. Jadi dokter tuh udah angkat tangan aja. Ya, cuman dikasih, "Bu, ini obatnya yang mungkin ini hanya bisa menghentikan rasa sakit Ibu, tetapi saya tidak tahu lagi harus dengan cara apa saya bisa membantu Ibu." Jadi dokter tuh udah give up kan. Akhirnya apa beliau memilih? Ini kebetulan salah satu donatur di lembaga filantropi ya yang saya kemudian sering membina di sana juga. Ini testimoni beliau langsung ketika beliau sakit parah, ya apa yang beliau lakukan? Beliau sedekah ke salah satu lembaga itu gede kan nilainya kan. Ya. Jadi beliau sedekah. Dia keluarkan mungkin setengah dari hartanya karena dia merasa kalau gitu hidup saya akan sebentar lagi nih. Berarti saya pengen punya amalan yang panjang. Maka kemudian dia memilih jalan sedekah. Dia wakaf, dia ngambil wakaf waktu itu. Dia berwakaf, nilainya ratusan juta begitu ya. Dan kemudian ternyata beberapa bulan berikutnya dia cek lagi, ternyata si kansernya itu tiba-tiba hilang kan. Nggak ada lagi, makanya gitu. Ya, dokter kenapa katanya? Ibu ngapain? Ibu makan apa katanya? Ternyata ada orang-orang yang ketika dia punya masalah hidupnya diuji oleh Allah, kemudian dia memilih jalan takwa, ya, dia memilih jalan takwa, ya, jalan takwa itu jalan kebaikan, jalan yang memang sudah Allah berikan petunjuk, ya. Di antara jalan takwa itu adalah dengan sedekah, di antara jalan takwa itu adalah dengan sholat, di antara jalan takwa itu adalah dengan saum, ya. Nah makanya ternyata takwa ini menjadi sumber bahagia kan, ya, jadi sumber bahagia. Jadi
kalau kita mencoba memahami definisi bahagia, bahagia itu akan bisa kita rasakan setelah kita melewati masalah ya, benar nggak? Benar nggak? Nah, misalnya teman-teman sekalian yang ada di sini punya masalah, wah udah ikhtiar maksimal, udah apa namanya semua sudah dilakukan, ya. Setelah itu kemudian ketika kita sudah maksimal tuh, kemudian udah menyerahkan diri semuanya kepada Allah, tiba-tiba kemudian dari masalah kita bisa selesai, bahagia nggak kita? Bahagia. Seperti halnya kita mungkin dulu pernah jadi mahasiswa. Wah, kalau jadi mahasiswa itu kan perjuangannya lumayan ya. Terutama perjuangan mahasiswa yang paling berat itu sebetulnya di skripsi gitu ya. Ya, ada yang sampai give up, nyerah juga gitu, nggak selesai. Nah, ketika dia sudah menyelesaikan skripsinya, dia sudah sidang, ya nilainya semua bagus, ya. Kalau pernah revisinya sedikit dan dia bisa selesaikan, dia wisuda. Bahagia nggak dia? Bahagia. Nah, ternyata bahagia itu setelah kita melewati fase-fase kesulitan. Nah, maka berkaitan dengan hidup kita, ketika Allah liyabluwakum menguji kita, dan kemudian kita bisa melewati ujian Allah itu dengan benar dan memilih solusinya, yang merespon solusinya dengan ahsanu amala, dengan amal yang baik, yaitu dengan jalan takwa, maka kita akan menemukan hakikat kebahagiaan. Oke, ya. Jadi ternyata takwa itu dia sumber bahagia di dunia. Nah, dari mana penjelasannya? Oke, kita akan bahas ya. Nah, teman-teman sekalian nanti bisa buka salah satu di antaranya adalah Quran surah Al-Baqarah. Ini yang menjelaskan tentang takwa ya. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2, yang pertama kan alif lam mim. Kata Allah begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin gitu. Ya. Jadi dzalikal kitabul la raiba fihi. Kitab Al-Qur'an itu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin. Al-Qur'an adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Oke. Nah, kemudian di ayat 3-nya Allah menjelaskan siapa orang yang bertakwa itu, kata Allah, alladzi yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, ya. Wa yuqimunas shalah, dan orang-orang yang senantiasa menegakkan salat, menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan juga orang-orang yang menapahkan sebagian rezeki yang pernah kami anugerahkan kepadanya. Jadi orang yang bertakwa itu dia harus dia harus mengambil Al-Quran sebagai petunjuk ya, karena tadi dzalikal kitabul la raiba fihi. Dia mengambil petunjuk dari Al-Quran karena Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya dan dia adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka di dalam Al-Quran Allah akan menjelaskan siapa orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa dia beriman kepada yang baik. Siapa yang gaib? Di antaranya Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, ya, nabi dan rasul, hari kiamat, dan qadha dan qadar. Ini rukun iman. Jadi orang yang beriman itu, ya orang bertakwa itu orang yang senantiasa mengimani apa yang tercantum dalam rukun iman yang lain. Ya. Dan kemudian siapa? Wa yuqimunas shalah, orang-orang yang senantiasa mengerjakan salat, menegakkan salat. Jadi kalau mengerjakan salat dengan menegakkan sholat itu beda maknanya. Kalau mengerjakan sebatas dia melaksanakan sholat 5 waktu misalkan. Tetapi wa yuqimunas shalah, dia menegakkan sholat itu, yang dimaksud adalah dia menerapkan sholat di dalam sholat itu sendiri, di luar sholat itu sendiri. Ya, ya. Dia sholat itu kan dia menjalankan hak-haknya Allah. Ya, di dalam sholat kan itu kita selalu mengagungkan Allah, selalu bertasbih kepadanya, selalu memuji Allah. Maka kemudian di luar sholat, di dalam aktivitas sholat kita, itu maka kemudian kita harus senantiasa menegakkan, mentasbihkan Allah, senantiasa memuji kepada Allah, dan menegakkan hukum Allah maksudnya. Nah, itu orang-orang yang takwa. Dan orang yang takwa itu yang senantiasa dia menginfakkan ya rezeki yang sudah Allah berikan kepadanya. Nah ini. Nah, makanya ketika kita punya masalah, kemudian ya kita lakukan dengan penuh ketakwaan dengan amalan-amalan yang tadi dalam Quran surah Al-Baqarah ini, maka kemudian kita akan menemukan titik bahagianya kita. Makanya ada orang-orang kan
yang dia merasa bahagia ketika dia bisa membahagiakan orang lain. Ada begini, ya. Ada orang yang, makanya kita lihat misalkan hari ini kan banyak fenomena orang-orang baik. Hari ini banyak fenomena orang-orang yang orang-orang baik yang dia sedekah itu jor-joran, besar-besaran gitu lah. Ya, kan banyak fenomena itu. Ketika dia merasakan bahwa orang tersebut bahagia, dia bahagia. Ketika dia bisa membahagiakan orang lain, maka dia bahagia. Makanya kan sering kita lihat ya di tayangan-tayangan TV, di sosial media, ada orang yang beli makanan diborong semua dibagiin. Ada orang yang ketika kelihatan susah kemudian dia bantu di tengah jalan. Itu kan fenomena hari ini banyak ya. Karena ada orang-orang yang menemukan bahagianya ketika dia bisa membahagiakan orang lain dan karena dia tidak peduli dengan dirinya sendiri. Ya. Ada orang kan yang menemukan bahagianya ketika dia dengan sholat. Kalau sholat itu kadang dia lama, kalau sholat itu kadang dia khusyuk banget. Ya, kadang dia tidak pernah meninggalkan sholat malam gitu ya. Dia tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, dia tidak pernah meninggalkan sholat sunnah-sunnahnya. Kenapa? Karena dengan sholat dia menemukan kebahagiaan pada dirinya. Ya. Ada orang kan yang menemukan kebahagiaannya itu dengan membaca Quran. Makanya kemana-mana dia tuh pasti pegang Quran. Kemana-mana tuh dia ngafalin Quran. Ya, ini ada cerita nih. Ini cerita dan saya ketemu langsung sama orangnya kan. 2019 itu saya mendapatkan kebaikan gitu, kebaikan di berangkatan umroh kan. Jadi yang memberangkatkan umroh ini orang baik lah begitu ya. Dan di antara yang berangkat itu ada 25 orang yang dipilih sesuai dengan amalnya lah begitu ya kalau saya lihat. Termasuk saya salah satu di antaranya adalah saya. Nah, ada yang unik kan, ada seorang kakek-kakek usia sekitar 75 tahun. Beliau itu orang Jawa Timur, ya. Beliau itu enggak 75, hampir 80 tahunan, udah sepuh banget. Sehari-hari kerjaannya tukang becak, Kang. Beliau ngebecak dan ini sempat viral karena video beliau waktu itu sempat di-up di TV itu. Nah, beliau sehari itu pasti menghantamkan 3 juz. Beliau sudah tua, sehari menghatamkan 3 juz baca. Ya. Jadi 10 hari sekali beliau khatamkan. Ya. Kemana-mana ketika dia ngebecak, istirahat nih nggak ada pelanggan, dia pasti baca Quran. Nah, dan beliau ternyata Allah takdirkan bisa berangkat umroh karena wasilah. Beliau senang baca Quran, padahal usianya sudah nggak muda lagi. Kalau bacanya begini. Dan yang saya salutkan apa? Qurannya mushafnya yang kecil, yang bisa dikantongin. Dia bawa kemana-mana. Ya, waktu di Masjidil Haram beliau baca aja terus. Ketika kita nunggu waktu dari waktu duha sampai zuhur, beliau baca saja. Ini dahsyat ya. Nah, ternyata dia bilang, saya menemukan kebahagiaan ketika saya baca Quran. Dan ada yang hilang kalau saya nggak baca Quran. Dan saya nggak pernah bawa. Saya kalau Quran itu ketinggalan di rumah, itu ada yang hilang pada diri saya. Nah, ternyata ada orang-orang yang menemukan kebahagiaannya ketika dia membaca Quran. Dan ada orang-orang yang menemukan kebahagiaannya ketika saum, Kang. Ada teman saya dulu di pondok itu, di Mahad ya. Beliau itu sampai saum Daud, tahu saum Daud ya? Oke. Dan dia lakukan itu selama beberapa tahun itu ketika di pondok. Ya. Jadi dan dia ketika ketika dia saum, dia merasa menemukan ketenangan dan ketika saum dia ternyata Allah banyak berikan kemudahan, hafalannya lebih cepat, nerima ilmunya itu lebih cepat gitu. Kenapa? Karena ketika saum dia harus menahan semua hawa nafsunya. Dan ternyata dengan saum itu semua ilmu yang dia pelajari di pondok itu, hafalan Qur'annya, hafalan hadisnya, semuanya cepat nempel di sini. Ternyata kuncinya saum. Makanya dia senang dan dia bahagia dengan ridho dia melaksanakan saum Daud. Mungkin kita berat kan jalanin saum Daud. Nah, maka teman-teman sekalian, ya ternyata bahagia yang sesungguhnya itu adalah ketika kita menjalankan ketakwaan. Seberat apapun ujian kita, seberat apapun musibah hari ini yang menimpa pada diri kita, maka pastikan kita meresponnya dengan jalan takwa. Silakan teman-teman mau pilih yang mana. Nah, makanya teman sekalian, Allah di dalam Al-Quran itu menjelaskan ternyata takwa itu adalah sumber dari kebahagiaan di dunia. Nah ini. Nah, maka kemudian
kita akan bisa menemukan penjelasannya sumber kebahagiaan dunia ada dalam Quran surat Al-Talaq ayat 2 dan 3. Nih, dijelaskan oleh Allah dalam ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kata Allah begini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan berikan jalan keluar. Ya. Jadi ternyata takwa itu menjadi sebab, menjadi alasan, menjadi dasar kita keluar dari masalah hidup kita. Seberat apapun tadi dalam Quran surah Al-Mulk, kita ini kan diuji oleh Allah. Maka seberat apapun kita, masalah yang kita hadapi, ya, maka kemudian kalau kita jalani dengan takwa, kita hadapi, kita respon dengan takwa, maka kata Allah, ya ja'alahu makhraja, maka Allah akan berikan jalan keluar kepada kita. Makanya orang takwa itu dia ketika dihadapkan dengan masalah, dia tidak gerasak gerusuh, tidak riuh terudet cek Sunda Maya, dia tidak akan kemudian bersedih, tidak akan kecewa dan sebagainya dengan hidupnya. Ya kenapa? Karena dia yakin bahwasanya ketika dia bertakwa kepada Allah, ya takwa itu apa sih maknanya? Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu definisi yang sering kita dengar. Nah, ada definisi yang lain tentang takwa ini sebagaimana dijelaskan ya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Nabi itu begini. Ini hadis qudsi nih, riwayat Imam. Jadi kata Nabi SAW begini, ya, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri padaku dengan amalan yang wajib aku cintai, dan hambaku senantiasa mendekatkan diri padaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jadi orang takwa itu definisinya adalah dia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub kepada Allah dengan amalan-amalan wajib, dan dia juga tidak pernah meninggalkan amalan-amalan yang sunnah. Dan ini yang sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, ya. Dari hadis Nabi tadi dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah tentang definisi takwa. Walaupun para ulama berbeda pendapat tentang mendefinisikannya, ini saya ambil sebagiannya. Ya. Jadi Ibnu Taimiyah menjelaskan di dalam kitabnya bahwa takwa adalah seseorang yang beramal ketaatan kepada Allah atas cahaya petunjuk dari Allah karena mengharap rahmatnya, dan ia meninggalkan maksiat karena petunjuk dari Allah, karena takut akan sisanya. Jadi orang takwa itu dia senantiasa menjalankan perintah Allah karena mengharap ridhonya, mengharap rahmatnya. Dan dia meninggalkan kemaksiatan itu karena dia takut akan sisanya. Nah, ini takwa definisinya. Ya. Makanya para ulama kemudian menjelaskan tentang definisi takwa ini dengan berbagai sudut pandang. Di antaranya Tolak bin Hubaib. Ya, Tolak bin Hubaib ini salah seorang salafus saleh, beliau menjelaskan begini katanya. Apabila fitnah menimpa pada diri kita, katanya, maka redamkanlah dengan takwa. Ya. Jadi kalau kita diuji dengan ujian, ada fitnah-fitnah di dalam kehidupan kita, maka redamkan fitnah tadi, masalah tadi, ya ujian tadi dengan takwa, katanya. Kemudian ditanya, apa takwa itu? Talak bin Hubaib menjawab, Anda mengerjakan ketaatan kepada Allah atas dasar ya cahaya atau petunjuk dari Allah, berharap pahala darinya, dan Anda meninggalkan maksiat atas dasar cahaya Allah karena takut akan siksanya. Nah, jadi para ulama itu sudah kemudian menjelaskan takwa itu dengan gamblang gitu, sehingga kita kemudian bisa mengikuti apa yang kemudian disebutkan oleh para ulama dan diamalkan oleh para ulama. Jadi seberat apapun masalah kita, maka redamkan dengan takwa. Jadi kalau kita punya masalah seberat apapun, maka jangan lupa kita takwa. Kerjakan apa yang Allah perintahkan, dan kemudian berharap akan ridhonya, berharap akan rahmatnya, dan meninggalkan setiap kemaksiatan karena takut akan siksanya. Itu takwa definisinya. Nah, maka orang yang bertakwa itu kata dalam Quran surat Talak tadi, maka dia ya ja'alahu makhraja, Allah pasti akan diberikan jalan keluar. Nah, makanya kan ketika kita diuji masalah, kemudian Allah diberikan jalan keluar, bahagia kita. Ya, bahagia kita. Ya. Tapi orang bertakwa itu pasti dia bahagia. Karena Allah pasti akan berikan jalan keluar. Ini yang pertama kata Allah. Kelanjutan ayatnya, orang yang bertakwa itu kata Allah, wa may yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah-arah yang tidak pernah dia sangka, dia tidak pernah duga. Nah, orang takwa itu
itu akan diberikan sama Allah, dibukakan pintu-pintu rezeki dari arah-arah yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Nah, oleh karenanya orang bertakwa itu nggak akan pernah khawatir dengan kehidupannya. Karena dia meyakini bahwasanya dunia ini sudah Allah kemudian takdirkan, sudah Allah takar rezekinya. Tugas dia hanya mencarinya. Ya, tugas dia hanya berikhtiar untuk menggapainya. Ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau hari ini kita memahami bahwa rezeki itu apa yang kita upayakan, dari apa yang kita kerjakan, rezeki itu dari apa yang kemudian kita usahakan, dari bisnis kita, ya, dan lain sebagainya, hari ini dari perniagaan kita dan sebagainya. Kalau kita memahami rezeki hanya baru dari situ, ya, dari apa yang kita upayakan, mungkin dari gaji kita kalau kita karyawan, atau dari bisnis kita, profit kita kalau kita seorang pengusaha misalkan, maka sesungguhnya teman-teman sekalian, kita baru, ini para ulama menjelaskan, kita baru mendapatkan remah-remahnya rezeki. Apa yang dimaksud dengan remah rezeki? Gini, ini ada kerupuk, saya potongin kerupuk. Nah, pasti kalau kita potongin kerupuk ya, pasti murudul nggak? Ada remah-remahnya. Oke. Oke. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita memahami rezeki hanya dari situ, tadi yang apa yang saya sampaikan, kita sesungguhnya baru menikmati, mendapatkan remah-remah dari rezeki itu sendiri. Karena rezeki itu hakikatnya bukan itu. Bukan berbentuk materi yang kita dapatkan atas hasil kita, bukan. Ya. Karena sesungguhnya ketakwaan itulah yang menjadikan rezeki kita Allah kasih berlimpah. Ya, jadi kalau nanti digambarkan kerupuk-kerupuknya yang dikasih, bukan remah-remahnya yang dikasih. Kenapa? Karena rezeki itu bukan hanya sifatnya atau bernilai dia materi saja. Itu sebagian kecil, remahnya dia. Kita sehat itu rezeki. Anak kita sehat itu rezeki. Ya, jadi gaji yang kita dapatkan misalkan di kantor, kalau kita bawa ke rumah ternyata anak kita sehat, istri kita sehat, kitanya sehat, nah, nikmat kan? Kita nggak perlu ngeluarin kos untuk kita sakit, untuk bayar rumah sakit, untuk beli obat, untuk ke dokter. Ya. Tetapi ada orang yang kemudian gajinya gede, bisnisnya melimpah. Ini ada satu cerita lagi nih kan. Ini contoh saja ya, kita ambil ibu. Ada salah satu pasien saya kan, dia orang kaya. Wah, hartanya aja udah ngeri lah gitu. Miliuner lah mungkin bahasanya. Tapi ya, tapi apa? Dia dikasih sakit sama Allah. Yang sakitnya itu dia mengerikan menurut saya, gitu ya. Sampai-sampai begini dia. Dia kalau makan itu harus ditakarkan. Apa yang ditakar? Karbohidratnya harus sekian, proteinnya harus sekian, ya, apa namanya, lemaknya harus sekian. Dia nggak boleh makan A, B, C, dan D. Minumnya air putih, air mineral yang kemudian sekian pH-nya. Tuh bayang nggak? Dia sampai bilang, kalau seandainya uang saya bisa membeli sehat saya akan beli, Ustaz. Tapi ternyata dia nggak bisa beli itu. Walaupun dia sudah berobat sampai ke luar negeri, ya ternyata uangnya dia tidak bisa membeli sehatnya dia. Dia duit banyak, semuanya melimpah. Ya rumah aja banyak. Pokoknya hartanya udah nggak bisa kehitung lah gitu, saking banyaknya. Tetapi dia tidak dikasih sehat sama Allah. Ya, beda sama kita. Kita sekarang mau makan apa aja bisa, benar nggak? Mau yang pedas, mau yang asam, segala masuk ke perut kita. Dan kita tidak mengeluh tentang sakit kita, paling-paling ya mencret. Ya, nah itu selesai sehari juga. Ya. Ternyata sehat itu mahal kan. Dan sehat itu nggak bisa dibeli oleh uang yang kita miliki, yang kita hasilkan. Nah, maka takwa itu menjadi sebab kemudian Allah sempurnakan rezeki kita, termasuk ketika kita sehat. Termasuk kemudian rezeki itu ketika kita dikumpulkan dengan orang-orang yang baik, orang yang soleh. Itu ternyata rezeki. Nah, ternyata lingkungan kita bisa mempengaruhi kita. Kalau kita ketemu lingkungan yang negatif, yang buruk, wah kita pasti punya dorongan untuk yang melakukan yang buruk. Makanya kan sekarang sering terjadi kayak misalkan di Jakarta kemarin rame tuh kasus ya tawuran antar di daerah Jakarta Selatan gitu ya. Padahal cuma seberang-seberangan jalan kampungnya itu. Ya. Ya karena ini kampung ini anak-anak mudanya begitu lingkungannya, ini juga sama, akhirnya wah itu bentrok terkenal dari zaman dulu. Pasti tawuran tuh sering. Kenapa? Karena lingkungan.
Coba kalau kita lingkungannya positif baik, ngapain kayak begitu kan gitu. Kan semua bisa diselesaikan dengan kita bicara, ngobrol, diskusi dan sebagainya. Nah, oleh karenanya takwa itu ternyata akan kemudian membuka pintu-pintu rizki dari arah yang lain. Makanya kalau hari ini kita merasa kita ini sempit rizki kita, merasa kok bisnis kita kurang bagus, ya. Makanya banyak orang yang datang ke saya tentang mengeluh tentang bisnisnya, ya, tentang usahanya, tentang pekerjaannya, ya. Nah, dia tidak mengevaluasi dirinya. Apa sih yang menyebabkan kemudian kok dia sulit seolah-olah gitu ya? Mungkin dia kurang memaksimalkan ketakwaannya pada Allah. Sehingga Allah kasih ujian itu. Ya, sehingga Allah kemudian kasih ketidaktenangan di dalam hatinya. Nah, dilanjutkan ayat ini dalam surat At-Talaq ayat 3 kata Allah begini kan. Ini yang menarik lagi nih. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh kata Allah. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan cukupkan. Nah, yang dimaksud itu dicukupkan kan? Ya. Yang mesti cukupkan itu apa begini? Ya. Allah itu ternyata mengabulkan setiap doa kita itu sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan kan. Makanya cukup tuh pasti. Ya. Karena kebutuhan kita ya, itu Allah Maha tahu kan ya. Tetapi yang seringkali yang kita minta, coba evaluasi deh doa kita. Seringkali doa kita itu banyaknya minta dicukupkan kebutuhan atau banyak keinginan kan? Kira-kira. Keinginan kan? Ya Allah pengen sehat, ya Allah pengen ini, ya Allah pengen rumah. Saya belum punya rumah, masih ngontrak udah sekian tahun misalkan. Pengen rumah, ya Allah kalau doa. Ya Allah pengen kendaraan, pengen mobil, ini anak udah banyak nih. Kesana kesini repot, ya Allah pengen mobil. Ya. Jadi seringkali yang kemudian kita minta itu dalam doa kita, seringkali adalah keinginan. Yang ketika keinginan kita tidak dikabulkan, kadang seringkali kita menyalahkan Allah. Saya sudah doa banyak, saya sudah sholat, saya sudah saum, saya sudah A, B, C, dan D. Tapi kok kenapa doa saya tidak dikabulkan? Karena kita terlalu banyak keinginan dan meminta kepada Allah. Padahal Allah itu hasbuh. Allah akan cukupkan kebutuhan kata Allah. Dicukupkan kebutuhannya. Nah makanya yang membuat kita tidak bahagia itu karena kita terlalu banyak keinginan. Oke. Yang membuat kita tidak bahagia karena terlalu banyak keinginan di dalam hati kita. Padahal Allah itu hanya akan mengabulkan sesuai dengan kebutuhan kita, kadarnya. Karena disitulah ada sifat yang namanya rahimnya Allah. Ada sifat Rahman, ada sifat Rahim. Ini pembahasan Asmaul Husna ya, maknanya. Ini tafsir juga dalam Al-Quran. Quran Surat Al-Fatihah. Jadi sifat rahmannya Allah itu akan diberikan kepada seluruh manusia, seluruh makhluknya. Mau dia beriman, mau dia kafir, dikasih sama Allah. Contoh, kita sering lihat fenomena di tengah kita, kok ada ya orang kafir, tapi dia benghar, kaya gitu. Banyak nggak kan? Banyak. Karena Allah kasih rahman. Gitu. Tetapi bagi orang yang beriman, ya orang kafir nggak dikasih sifat rahim sama Allah. Sifat rahim itu hanya diberikan orang yang beriman. Ya. Makanya orang beriman mah kalau apa namanya sering banyak diuji sama Allah. Ya. Karena untuk apa? Untuk mengetahui kualitas istiqomahnya dia di dalam beribadah. Ya. Oh, kenapa saya minta ini nggak dikabulkan? Mungkin kalau kita dikabulkan doa kita, kitanya lalai karena Allah Maha tahu. Itulah sifat rahimnya Allah. Mungkin kalau setiap doa kita dikabulkan dan kita apa namanya? Pada akhirnya kita tidak akan bersyukur sama Allah. Kenapa? Karena sekali minta dikasih. Ya kan? Nah, ada sifat rahim yang Allah itu hanya khusus diberikan kepada orang beriman. Orang muslim yang beriman dikasih itu. Nah, makanya orang beriman itu pasti banyak ujian di dalam hidupnya. Ya. Pasti banyak ujian dalam hidupnya sebagaimana ujian-ujian yang sudah pernah diberikan orang-orang terdahulu. Makanya lihat perintah saum kemarin ayat Al-Qur'an Al-Baqarah 189 tentang perintah saum Ramadan. Katakan begini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu bersaum, puasa. Ya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min sebagaimana kewajiban saum ini pernah diberikan kepada orang sebelum kamu. Jadi orang-orang zaman dulu, para nabi dan rasul itu ada syariat saumnya masing-masing. Ya.
Nah, ternyata saum ini adalah amalan orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun kata Allah. Agar kita menjadi takwa. Nah, berarti orang-orang zaman dulu itu ujiannya diantaranya banyak. Maka kemudian salah satu yang bisa kemudian ya ja'alahu makhraja, diberikan jalan keluar. Maka di antara takwa. Saum itu bisa membuka, menjadikan kita takwa yang sehingga kemudian dengan saum itu kita kemudian selalu diberikan jalan keluar oleh Allah. Ya ja'alahu makhraja. Nah, oleh karenanya kita coba renungkan dari soalan hidup kita yang seringkali membuat kita kecewa, membuat kita sengsara, itu karena kita terlalu banyak keinginan. Itu yang sesungguhnya membuat kita menderita. Karena hati kita kalau terlalu banyak keinginan, hati kita itu menjadi sempit, nggak luas. Karena terfokus pada kemudian apa yang kita minta tadi. Padahal Allah Maha tahu tentang kapasitas kita. Karena bisa jadi kalau kita dikasih lebih, kitanya lalai. Kalau dikasih lebih, kitanya nggak syukur. Makanya ada kisah, Kang. Kisah salah satu nabi yang Allah uji dengan sakit. Salah satu nabi yang diuji dengan sakit. Itu Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Nabi Ayub alaihissalam itu dikasih sakit sama Allah kurang lebih sekitar 20 tahun. Nah, tetapi selama 20 tahun itu Nabi Ayub tidak pernah minta sama Allah disembuhkan, Kang. Kenapa? Karena Nabi Ayub malu mintanya. Ya, kenapa? Karena nikmat yang dikasih Nabi Ayub itu banyak. Masa dikasih 20 tahun ujian sakit, dia protes sama Allah, sedangkan nikmat yang dikasih banyak. Nabi Ayub itu kan orang terpandang, hartanya di mana-mana, peternakannya, perniagaannya di mana-mana. Anaknya 12, istrinya cantik. Semua dikasih oleh Allah dunia. Tapi pas ketika dikasih sakit, ya, dan itu baru 18 sampai 20 tahun kurang lebih, malu Nabi Ayub untuk minta sembuh sama Allah. Baru pada akhirnya Nabi Ayub sudah nggak kuat lagi dengan sakitnya, karena sakitnya Nabi Ayub itu diganggu oleh iblis, ya. Maka kemudian dia minta sama Allah, ya. Ya karena dia malunya minta sama Allah, karena dia sudah berat, baru dia minta sama Allah. Jadi kadang kita seringkali, ya, terlalu banyak keinginan yang itu membuat mati rasa di dalam hati kita. Ya. Kalau terlalu banyak keinginan, ya, maka kemudian seringkali kita kufur terhadap nikmat Allah. Ketika kita nggak dikasih sama kita, keinginan kita banyak minta sama Allah, kemudian nikmat itu dikasih, pasti kita akan menyalahkan Allah. Kenapa saya sudah ini, saya sudah itu, saya sudah amal soleh, saya sudah macam-macam, tapi kok kenapa saya belum dikabulkan? Akhirnya apa? Dia kufur terhadap nikmat yang sudah Allah berikan banyak sebelumnya. Nah, seringkali kemudian kita menyikapi masalah itu terlalu banyak ngelihat masalahnya, Kang. Bukan kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kita yang banyak tadi. Ya, kadang masalahnya kan sebetulnya kecil kalau kita coba pahami, yang kemudian akhirnya kita fokus pada masalah yang ketika kemudian keinginan kita tidak dikabulkan oleh Allah, maka seringkali kemudian kebaikan-kebaikan yang nikmat yang banyak, kebaikan yang sudah kita dapatkan, itu nggak kita lihat. Karena akhirnya kita jadi kufur sama Allah. Akhirnya nggak syukur kan. Kalau nggak syukur, ada kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita nggak syukur sama Allah, nggak pernah bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan sama Allah, maka yang terjadi adalah kita akan semakin diberikan kesulitan sama Allah. Ya, bahkan kita akan diazab sama Allah. Nah, oleh karenanya teman-teman sekalian, takwa itu menjadi sumber kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Nah, di akhirat itu ternyata yang menjadi syarat masuk surga itu takwa, kan? Sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam Quran surah Ali Ali Imran ayat 133. Kata Allah begini nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, kata Allah. Ya. Wasyari'u, bersegeralah, ya, ila maghfiratin min rabbikum, kamu kepada ampunan dari Tuhan. Ya. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan kepada surga, kata Allah, jannah, arduhas samawat, yang luasnya itu seperti luas langit dan bumi. Ardu was sama, bumi dan langit. Ya.
arduhas sama ya, langit dan bumi. Ya. Bagi siapa surga bukan, kata Allah, wa'iddat lil muttaqin. Itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi surga itu syaratnya takwa. Maka takwa itu menjadi syarat kebahagiaan di dunia dan dia menjadi syarat masuk surga. Wa'iddat lil muttaqin gitu. Jadi ternyata takwa itu jadi ya pintu masuk kita ke dalam surganya Allah, takwa. Nah, oleh karenanya bagaimana kita bisa meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat sebagaimana doa kita yang senantiasa kita selalu bacakan di dalam sholat-sholat kita, di akhir sholat kita. Apa doa kita nih? Doa sapu jagat nih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita pengen ya mendapat ampunan Allah dan kita pengen mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, seringkali kemudian gimana caranya? Kita nggak tahu nih gimana caranya bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita seringkali berdoa tapi kita nggak tahu aplikasinya gimana nih biar kita bahagia dunia dan akhirat. Kan gitu. Nah, ternyata Allah jawab di Quran semuanya karena Quran adalah petunjuk. Maka kalau kita pengen bahagia di dunia dan juga kita bahagia di akhirat, maka ditempuh dengan jalan takwa. Ya, maka teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala, seberat apapun masalah yang Allah berikan hari ini kepada kita, sesulit apapun ujian hidup yang hari ini menimpa kita, maka jalani dengan ketakwaan. Maka pilih dengan jalan takwa. Asanu amalanya itu respon dari masalah kita adalah dengan jalan takwa. Karena hanya jalan takwa lah yang menjadikan kita bahagia dan jalan takwa lah yang menjadikan kita masuk surga. Ini sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai situ Kang. Ini udah jam 9 saya lupa. Silakan barangkali nanya teman-teman di ruang Zoom. Silakan. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, syukur Ustaz yang memberikan ilmu terkait mulai dengan takwa Bapak Ibu. Memang jalan takwa satu-satunya kita untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat seperti yang Ustaz sampaikan yang sesuai Quran. Nah, baik tafadhol Bapak Ibu sekalian, silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi apapun, silakan langsung saja chat atau tekan aja langsung di unmute. Pak Roni mungkin? Ya, boleh Pak Ustadz. Suaranya dengeran ya Pak Ustadz. Sama Mas. Berbicara terkait takwa, gimana sih supaya kita bisa konsisten gitu ya, dan kemudian apa sih yang menjadi tolak ukur gitu ya untuk penentuan orang ini kayaknya bertakwa atau tidak gitu ya, seperti itu kira-kira ya. Mungkin seperti itu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Iya. Baik. Saya jawab dulu ya. Silakan Ustaz, silakan. Iya. Bicara tentang takwa ya. Takwa itu kan gini. Ada dua hal yang harus kita pahami. Ya, takwa ini nanti berkaitan dengan keikhlasan. Kalau bicara tentang ikhlas itu, ini bicaranya tentang hati. Kalau bicara tentang hati, berarti yang tahu cuma kita sama Allah. Yang pertama. Yang kedua, ada bicara tentang amal. Ya, jadi ada hati, ada amal perbuatan, ada lisan nanti. Nah, ini konteks iman nantinya. Nah, ada amal. Kalau amal itu kan bisa dilihat. Kayak sholat kan bisa kita lihat orang sholat kayak gimana. Kalau orang saum mungkin kita bisa lihat dia saum seperti apa. Orang yang sedekah mungkin bisa kita lihat bagaimana dia bersedekah. Ya, dan lain-lain, banyak hal. Ya, ada yang nolong orang dan sebagainya. Nah, maka bicara tentang indikator takwa sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dijelaskan oleh para ulama, para salafus saleh, ya, bahwa takwa itu adalah seseorang yang beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas petunjuk Allah. Kalau baca petunjuk Allah berarti kan standarnya mesti Quran, kan gitu ya. Ya, atas petunjuk Allah. Dari mana kita bisa tahu? Ya di Quran dijelasin caranya, bagaimana kita menempuh ketakwaan itu. Ya.
Dan dia ketika dia melakukan amal itu, ketaatan kepada Allah itu, ya karena petunjuk Al-Quran, yang kemudian dia tujuan utamanya adalah mengharap Allah Subhanahu Wa Taala, mengharap ridhonya, mengharap rahmatnya Allah. Tidak ada yang lain. Semua amalannya dia itu ditujukan buat Allah. Ini pembahasan tentang bab ikhlas. Kan ikhlas itu dia mensucikan, dia suci. Jadi setiap amalan yang kita kerjakan, saum kita, sedekah kita, sholat kita, ibadah-ibadah kita yang lain itu mesti harus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak boleh yang lain, ya, nggak boleh yang lain. Maka salah satu ciri orang yang bertakwa, salah satu ciri amalan kita diterima sama Allah adalah kita senantiasa selalu mudah menerima nasihat. Jadi ciri amalan kita diterima sama Allah, ciri ikhlas itu kita senantiasa mudah menerima nasihat. Siapapun yang ngomong kepada kita, nggak peduli dia anak kecil, nggak peduli siapapun, dia pasti masuk. Ya, dia mudah menerima nasihat karena hatinya nggak mati, nggak tersuges dengan satu pendapat manusia sehingga menyalahkan manusia yang lain. Nah gitu. Maka ketika amalan hati kita ikhlas ini dalam beribadah itu benar karena Allah, maka kemudian Allah akan berikan kemudahan-kemudahan yang lain. Yang kedua, yang perlu diperhatikan di dalam beramal soleh itu adalah tentang apakah amalan yang kita kerjakan ini benar atau enggak, gitu deh. Ya, apakah amalan yang kita kerjakan ini sesuai dengan sunnahnya enggak? Sunnah Nabi SAW. Makanya kan konsekuensi dari syahadat kita itu kan ada syahadat kepada Allah, ada syahadat kepada Rasul. Syahadat kepada Allah kita mengakui bahwa tidak Tuhan selain Allah. Maka semua tujuan ibadah kita mesti karena Allah. Yang kedua ada syahadat kepada Rasul. Yang sesungguhnya itu menjelaskan bahwasanya kita harus mengikuti, ya, Rasul itu harus menjadi qudwah hasanahnya kita. Contoh teladan buat kita dalam semua amalannya. Ya. Nah, ini yang syarat diterimanya amal dua hal ini. Niatnya karena Allah, tadi tujuannya harus karena Allah. Yang kedua, caranya harus mengikuti apa yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah amalan kita yang sudah kita lakukan ini ada nggak contohnya dari Nabi? Karena banyak orang-orang yang akhirnya apa, teman-teman? Banyak orang yang akhirnya apa? Dia mengerjakan amal soleh, ternyata caranya salah. Walaupun niatnya benar karena Allah. Sampai duitnya habis dikeluarkan untuk itu, tapi ternyata caranya salah. Itu pun nggak diterima sama Allah. Ya. Jadi kalau dia sholat, kalau dia rajin, dia pakai gamis dan sebagainya, itu belum membuktikan ketakwaan sesungguhnya. Itu mah hanya penampakan dari luar saja. Ya. Tetapi orang yang bertakwa itu, sebagaimana dijelaskan, dia akan senantiasa semua amalannya itu ditujukan kepada Allah, dan ketika dia meninggalkan semua kemaksiatan itu atas dasar dia takut karena Allah, takut pada Allah akan sisanya. Ya. Makanya orang bertakwa itu akan senantiasa berhati-hati dalam setiap perbuatan. Apakah perbuatannya itu sesuai nggak dengan Al-Quran? Apakah perbuatan itu sesuai nggak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Ya, nah maka bisa kita ukur standar takwa itu dari situ. Nah, gitu. Nah, makanya tadi perlunya amalan hati, yaitu amalan ikhlas. Ya, dalam setiap beramal. Ya. Kenapa? Karena salah saja kita ikhlas dalam hati kita dalam sebuah amalan, itu dampaknya besar, tidak diterimanya setiap amalan kita. Bahkan kita bisa disebut oleh Nabi SAW menjadi orang-orang yang bangkrut, muflis ke dalam di akhirat. Apa? Karena sebab kemudian amalan kita tidak diterima sama Allah karena ada niatan selain Allah di dalam amalan kita. Ini yang perkara yang berat. Oleh karenanya, teman sekalian, sebagaimana para ulama menjelaskan tentang definisi takwa, itu yang harus kita pakai. Ya. Dan jangan kemudian kita, ya, ketika kita sudah melakukan amalan-amalan itu karena atas dasar Allah, maka jangan berhenti hanya karena omongan manusia. Jangan berhenti hanya karena mendengar julidan orang lain kepada kita. Kan banyak orang yang julid tuh. Disangkanya, wah kamu kenapa kamu begini dan begitu? Oh, sok suci ya, sok alim ya. Ada orang yang misalkan baru hijrah, ibu-ibu yang baru hijrah, ya dulu nggak berkerudung, sekarang berkerudung, dulu nggak berjilbab, sekarang berjilbab, itu kan julidannya luar biasa ya, dari tetangga sebelah kadang gitu ya.
disangkanya kayak mak-mak lah, disangkanya macam-macam. Ya, ini tantangan sebetulnya. Nah, maka kalau sudah karena Allah setiap amalan kita, jangan berhenti hanya karena omongan manusia. Ya. Nah, ini nggak takwa nih kalau gitu. Ya, ini nggak takwa nih. Yang kedua yang berat dari sebuah ketakwaan itu adalah keistiqomahan. Nah, ini yang berat lagi. Ya. Jadi kayak misalkan sudah ditatar sama Allah, sudah di-training sama Allah, saum Ramadan 30 hari. Nah, sama oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilanjutin, kata Nabi, puasa 6 hari di Syawal. Ya, saya yakin dari kita banyak yang masih berat tuh nyawalannya. Ya, berat itu. Nah, Ramadan itu sesungguhnya amalan istiqomahnya kita. Yang dulunya kita ke masjid, yang dulu nggak Ramadan sebelumnya kita nggak ke masjid, di Ramadan kita menjadi ke masjid. Nah, maka setelah Ramadan, Syawal dan seterusnya itu istiqomah, terus ke masjid sholatnya di awal waktu. Ketika dulu di Ramadan kita diajari untuk sedekah rutin, kali Syawal sedekahnya jangan berhenti gitu. Jadi jangan karena Ramadan kemudian kita maksimalin sedekah, di bulan yang lain kita nggak sedekah, ya jangan juga. Nah, itu nggak istiqomah namanya. Berarti la'allakum tattaqun dari saum kita tidak kita dapatkan cirinya. Ya. Jadi ciri dari la'allakum tattaqun, hasil dari buah kita Ramadan itu adalah istiqomah kita amalan Ramadan kita bawa ke 11 bulan berikutnya. Itu ciri yang sederhana begitu kita melihatnya. Jadi kalau kita dulu nggak pernah sedekah, sekarang sedekah di Ramadan, kemudian di bulan berikutnya sedekahnya istiqomah. Kalau dulu kita misalkan malas ngaji, jarang berkumpul di majelis ilmu, setelah Ramadan, udah mulai banyak tayangan-tayangan kajian dan sebagainya, maka setelah Syawal, terusin kajiannya, terusin ngaji. Jangan berhenti karena tidak Ramadan. Ya, kalau dulu kita sedekahnya di Ramadan saja, maka di bulan berikutnya bikin program-program sedekah. Ya, kalau di rumah misalkan Bapak Ibu sekalian, ya bikin tuh sedekah subuh, siapin kenceleng gitu ya. Kenceleng, masukin anak-anak, ayo pagi bangun, ajakin bangun subuh, ya kita masukin di sini. Mereka punya uang berapa, uang jajannya simpan 2.000, 3.000, 5.000, masukin. Rutinkan tuh satu keluarga, nanti setiap bulan dibuka, kasih ke siapa, sedekah kan dari hasil itu istiqomah ngajarin tuh. Ya. Jadi memang takwa itu harus dibentuk, diproses. Ya. Jadi harus kemudian benar-benar ditanamkan, dan yang sebagai salah satu ciri dari sebuah ketakwaan itu adalah keistiqomahan di dalam amalan-amalan tadi, ahsanu amalan yang tadi. Nah, oleh karenanya Bapak sekalian bahwa untuk kita membahas takwa itu nggak cukup 1 jam, sebelumnya panjang sebetulnya ya. Tetapi ingin memberikan gambaran kepada kita semua ya, bahwa takwa itu ternyata kalau kita jalankan dengan benar, caranya benar, kemudian niatnya harus karena Allah, dengan tadi dia beramal karena ketaatan kepada Allah itu karena petunjuk dan mengharap ridho dan rahmatnya Allah. Kemudian dia meninggalkan maksiat itu karena dasar dia takut akan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ya, dan dia beristiqomah untuk senantiasa menjalankan apa yang kemudian Allah syariatkan, Allah tetapkan kepadanya. Ya, nah disitulah kemudian ketakwaan itu harus kemudian kita bentuk. Ya, oleh karenanya satu hal yang harus kita iri ya terhadap urusan dunia ini adalah ketika melihat orang lain ya itu amalnya lebih banyak dibandingkan kita. Nah, mesti irinya di situ. Ya, jadi kalau perkara dunia mah jangan diiriin. Karena kata Nabi SAW, kalau kita melihat itu jangan lihat ke bawah. Ya. Jadi kalau kita seringnya lihat ke bawah, pasti kita kemudian tidak akan pernah bersyukur. Ya. Jadi kalau melihat dunia itu jangan lihatnya ke atas. Ya. Kalau lihat dunia jangan lihat ke atas, maka lihatlah ke bawah. Karena kalau kita lihat ke bawah, itu masih banyak orang yang kurang dari kita. Biar apa? Biar kita syukur. Ya. Tapi jangan lihat ke atas. Kalau kita lihat ke atas, pasti kita akan pernah bersyukur. Kenapa? Ya tadi sudah yang saya sampaikan. Ya, yang menjadi sumber kesengsaraan itulah keinginan kita. Yang menjadi sumber kesengsaraan itu adalah ketika kita merasa ujian kita itu lebih berat, sedangkan orang lain tidak seberat kita. Nah, itu sumber kesengsaraan. Padahal setiap ujian itu kata Allah sudah sesuai dengan kadar imannya dan kadar agamanya. Jadi Allah tidak akan pernah salah menguji kita satu-satu. Ya, gitu. Cuman kan cara merespon beda. Nah, oleh karenanya
kalau kita kemudian merasa masalah kita itu paling berat, orang lain nggak punya masalah seberat saya, itu dia salah. Ya. Karena di bawah dia, kalau dia melihat dunia ini dengan kacamata atas bawah, ya, maka kalau dia melihatnya selalu ke atas terus, ya tadi ketika dia punya masalah, merasa masalahnya paling berat. Coba dia lihat ke bawah, oh ternyata di bawah saya masih banyak orang yang lebih sulit dari saya. Banyak orang yang kemudian masalahnya lebih berat dari saya. Sehingga dia akan senantiasa bersyukur. Tetapi kalau kita mau lihat akhirat, jangan lihat ke bawah akhirat itu, tapi lihatnya ke atas. Kenapa? Inilah yang kemudian salah satu iri yang dibolehin. Ya. Kalau iri terhadap dunia jangan nggak dibolehin tuh oleh Nabi. Tetapi iri kepada perkara akhirat itu musikan. Jadi kalau ada teman kita dia rajin sholat, ada teman kita dia rajin saum, ada teman kita senangnya sedekahnya tangannya ringan banget dengan hartanya dia sedekah, nah itu yang mesti kita iri. Orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Kalau ada teman kita dia rajin baca Quran, dia hafal Quran sudah sekian juz, nah kita boleh iri kepada mereka. Nah, iri yang dibenarkan adalah iri terhadap kebaikan. Gitu. Oleh karenanya teman-teman sekalian, penting bagi kita untuk menjadikan setiap amalan-amalan kita ini ya itu istiqomah, dan ini yang biasanya berat banget. Nah maka tadi kunci dari takwa itu istiqomah, ya dia istiqomah karena dia paham bagaimana istiqomah itu, karena dia tahu keutamaan istiqomah itu seperti apa. Oleh karenanya teman-teman sekalian, ya pesan saya bahwa seberat apapun masalah kita, ya ujian hidup kita, fitnah besar melanda pada diri kita, maka sebagaimana ulama menyampaikan, ya redamlah dengan takwa. Ya, maka insya Allah itu akan lebih ringan di dalam hidup kita. Kita tidak akan lagi merasa diri kita paling menderita. Kita tidak lagi merasa kemudian diri kita ini menjadi manusia yang sulit di dalam kehidupan. Selama dia bertakwa, maka dia akan lebih ringan dalam menjalani musibah-musibah dan ujian-ujian yang menimpa pada dirinya. Karena dia tahu bahwasanya dengan dia takwa, maka Allah akan senantiasa memberikan solusi dan jalan keluar. Dengan dia takwa, dia akan Allah berikan rezeki dari pintu dan arah-arah yang dia tidak pernah. Dengan jalan takwa, maka sungguhnya Allah akan cukupkan setiap kebutuhannya selama dia bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar. Baik, itu saja mungkin ya. Mudah-mudahan terjawab, dan saya pikir tidak akan pernah puas ya membahas tentang takwa ini karena definisinya panjang banget gitu ya. Ini saya mengutip dari kitab ya, dari beberapa ulama tentang definisi takwa. Jadi definisi takwa ini jadinya banyak ya, penjelasannya banyak sekali, memiliki sudut pandang yang berbeda. Tetapi intinya semua takwa itu adalah taat kepada Allah dan meninggalkan maksiatnya karena Allah, karena takut terhadap siksanya. Itu definisi yang kemudian bisa kita temukan dari definisi takwa itu sendiri. Dan semoga kita termasuk hamba Allah yang istiqomah di dalam ketakwaan. Salah satu ciri istiqomah dalam ketakwaan itu adalah istiqomah di dalam menuntut ilmu, mengilmui diri kita. Karena sesungguhnya apa yang kita dapatkan itu, ya apa yang kita miliki hari ini, ya terutama dalam perkara agama, mestinya jangan pernah merasa cukup. Ya, saya kan udah sholat, saya kan udah saum, saya kan udah sedekah, jangan pernah merasa cukup. Karena apa? Karena belum tentu amalan kita ini diterima sama Allah. Belum tentu amalan kita ini yang kita kerjakan itu ikhlas. Ya, makanya ini satu pesan terakhir saya sebelum saya tutup ya. Teman-teman nanti silakan buka Quran surah Al-Qari'ah di rumah ya. Di situ benar-benar menjadi pengingat kita semua tentang amalan ya. Ternyata kata Allah begini di akhir ayat dalam Quran surah Al-Qari'ah, Allah menjelaskan tentang wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, kata Allah. Apa neraka hamiyah itu? Ya, narun hamiyah. Dia adalah neraka hawiyah, neraka yang hawiyah, yang menyala-nyala, yang membakar. Nah, ternyata di dalam ayat itu Allah menjelaskan bahwasanya Allah telah menciptakan salah satunya neraka. Neraka ini kan ada tingkatannya ya. Di antaranya neraka hawiyah. Nah, ternyata dalam sekalian di dalam tafsir Allah jelaskan neraka hawiyah itu ternyata disediakan buat orang-orang yang timbangan amal kebaikannya ringan. Oke, paham ya? Jadi neraka hawiyah itu disediakan bagi orang-orang yang timbangan amalan kebaikannya ringan. Makanya dimasukin nanti ke neraka hawiyah dulu gitu. Walaupun seorang muslim Allah sudah jamin tuh masuk surga semuanya.
Tetapi ada yang mampir dulu ke neraka, dicuci, dibersihin, nah surganya terakhir. Nah, jangan sampai kita begitu. Jadi jangan pernah merasa cukup dengan amalan kita. Kalau hari ini kita, oh saya mau udah haji, udah berkali-kali haji, saya udah umroh berkali-kali, saya udah sholat, udah mencukupkan. Ya, saya sudah ini dan itu. Maka kalau kita mencukupkan dengan amalan kita, bisa jadi amalan kita itu bukan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita. Ada amalan-amalan besar yang kadang kita lupakan, yang justru menjadi pemberat amalan kita. Ya. Dan karena kita hanya nggak istiqomah, akhirnya jadi meringankan amalan kita. Dengan amalan yang sudah kita amalkan, tetapi kemudian kita nggak istiqomah, itu pun juga tidak memberatkan. Oleh karenanya, dalam Quran Surah Al-Qariyah, ini penting kita kemudian harus mentadabburinya, bahwasanya jangan pernah merasa cukup dengan amalan-amalan yang kita kerjakan, amalan soleh yang kita kerjakan. Terus memaksimalkan diri kita. Ya, terus menuntut ilmu diri kita, karena Quran itu ketika dikaji, kita tidak akan pernah merasa cukup, dan tidak akan pernah merasa puas. Ya, jadi kalau mengkaji ayat Quran itu, kita buka tafsirnya, satu ayat saja, itu pembahasannya bisa berjilid-jilid. Ya, bahkan tafsir Al-Fatihah itu, teman-teman, itu ya, tebalnya bisa sampai sekitar 800 halaman itu. Itu para ulama itu dengan mentafsir. Satu Al-Fatihah, tebalnya bisa gini. Ya, kebayang nggak? Itu baru Al-Fatihah. Ya. Apalagi 30 juz, ya, ada 6.000 ayat. Apa namanya, bukan Quran kalau dibahas semuanya 30 juz, rasa-rasanya tidak akan pernah cukup usia kita untuk bisa mengkaji dan mentadabburi Al-Quran. Nah, maka istiqomah senantiasa di dalam kebaikan, mumpung ini momennya masih tidak jauh dari Ramadan, ini masih Syawal, ya, maka salah satu bentuk la'allakum tattaqun, bentuk takwa kita adalah kita istiqomah amalan-amalan di Ramadan kita bawa di bulan-bulan setelah bulan Ramadan, 11 bulan berikutnya. Itu salah satu ciri yang bertakwa adalah itu. Semoga kita termasuk di dalamnya. Gitu ya kan? Sudah lewat dari waktunya yang sudah ditentukan. Siap, Ustaz. Syukran, Ustaz. Jazakallah Ya. atas waktunya sudah memberikan ilmu. Baik. Baik, teman-teman. Punten ya. Apa namanya? Kalau misalkan belum jelas, kalau misalkan belum paham, saya pengen berharapnya memang belum paham. Karena pertemuan kitanya online sih, kalau pertemuannya offline, ayo saya tungguin, kita ngobrol diskusi. Ya, itu saja. Semoga nanti Allah sempatkan ketemu kita di ruang offline ya, biar bisa mengenal satu dengan yang lainnya. Baik, itu saja. Semoga bermanfaat dan semoga Allah mencatat salah satu amalan kita pada malam hari ini, terlebih ini hari Jumat. Itu saja. Semoga Allah istiqomahkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir. Semoga kajian ini bermanfaat Bapak Ibu dan keluarga, lebih meningkatkan lagi takwa untuk meraih kebahagiaan hakiki. Baik Bapak Ibu, selamat malam, selamat beristirahat. Akhir kata, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang. Sama-sama.